أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والرحانين وجميع الملائكة وحسن لحضرة وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين حسن لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين حسن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وخزن لحضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي وإلى حضرة شيخ البقائي وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن أحمد جزلي ونيرده جزلي كي زين الدين جزلي كي نور الهدى جزلي كي حمد جزلي كي فؤاد من أم جزلي كي منيف جزلي وبدرية وكي محفوظ سيرات وحسن لحضرة جميع أهل الدرس مندلم الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خصوصا لحضرة Sayyid Ali Akbar Sayyid Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Buyut Haji wa Mbah Ubaidah wa Mbah Buyut Timyati ya Allah wa Mbah Buyut Timyati wa Mbah Yahjir wa Mbah Mansur wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Abdul Faqar wa Ahmad Hamad Abi Khatib Abu Khatimah wa Habana min Kasmin Jabul Jami' Amwatina wa Jamil Mu'minin wal Mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Surat An-Nahl ayat 106. Man utai sapa wong iku kafara kufur sapa man billahi kelawan Gusti Allah min ba'di imanihi saking sause oleh iman man illa man angin wong ya Allah ya Rabbi ya Karim man utawi sapa wonge ngoten nggih man utawi sapa wonge utawa man nyatane dados man teng mangkafaran niki tarkibe saged ya Allah ya Rabbi ya Karim 3. Yang pertama yang tulis badal man nyatane, tapi ini dikomentari oleh Syekh Mutawal Asy'arawi kurang baik. Terus yang nomor 2 menjadi syartiyah man utawi sapa wonge, syartiyah mubtada khobar. Terus yang ketiga dan ini yang paling baik adalah man modo sapa ingsun, dados maf'ul dari fi'il dzam. Modo sapa ingsun ing wong ngoten. Pun langsung kalau maknani 3 ngoten nggih. Man nyatane wong utawa man utawi sapa wonge utawa man modo sapa ingsun ing wong. Kafara kang kufur sapa man billahi kelawan Allah taala mimba di imani saking sause oleh iman man. Illa man angin wong ukriha kang den sereng. Ukriha kang den sereng sapa man alat talafudi ing atase ngucapake bil kufri kelawan kekufuran fatalafadhu mongko nuli nglafatake ngucapake sapa man bi kelawan kufur ya Allah ya Rabbi ya Karim tapi wa qalbuhu hal utawi atine man ukriha niku iku mutmainnun kang anteng bil imani kelawan iman. Waman utawi man iku mubtada'un dadi mubtada' au syartiyatun utawa dadi man syartiyah lawal khabaru ta khabare awil jawabu utawa jawabe iku lahum
wa'idun syadidun. Iku lahum wa'idun syadidun, lafat lahum wa'idun syadidun. Iku lahum iku kedue man wa'idun utawi ancaman. Wa'idun utawi ancaman syadidun kang banget. Syadidun kang banget. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, syadidun kang banget. Terus marangadan syadidun kang banget. Dalan nuduhake ala hadza ing atase ikilah. Ala hadza ing atase ikilah lahum wa'idun syadid. Lahum wa'idun syadid. Apa walakim man syaraha bil kufri, lafat walakim man syaraha bil kufri sadran. Walakin man. Walakin naman apa walakin man? Hah? Walakin man. Walakin man, tetapi ini utawi wong, tapi ini tayu man, tayu ini wong, walakin man utak, tetapi ini utawi wong saroha kang jembar, saroha kang jembarake, saroha kang jembarake sapa man bil kufri kelawan kekufuran sodron ing atine, sodron ing ati, sodron ing ati lahu kedue man. Ai fatahahu tegese buka sapa man ing sodron, wa wassa'ahu lan tegese jembarake sapa man ing sodron. Di makna tabat bihi nafsuhu, lawan makna tabat bihi nafsuhu, tabat dadi bagus, dadi enak, dadi lilo, dadi lilo, dadi ridho bihi kelawan kufur apa nafsuhu atine man. Iku fa alaihim, iku wa alaihim mongko iku ing atase man ghadabun utawi bendu minallahi saking Allah. Walahum lan iku ketuiman adapun utawi siksa adimun kang agung. Zalika ta mungkono zalikal wa'idu lahum, zalikal wa'idu ta mungkono ancaman, ta mungkono pengancam. Lahum kedue man iku bi annahum sebab sak tenane man iku istahabu padha demen sapa man al hayata ing urip ad-dunya ing dalem dunya, to al hayata dunya ing urip dunya, ing kauripan dunya. Ai ikhtaruha tegese padha milih sapa man ing hayatad dunya alal akhirati ngereake ing atase akhirat, ngereake ing atase akhirat. Wa anallahu lan satana Allah iku la yahdi ora nuduhake sapa Allah al qauma ing kaum al kafirina kang padha kufur. Ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Ulaika ta mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim man syaraha, ulaika ta mengkono ya Allah man syaraha iku alladzina wong akeh toba akang ngelak itu mengunci, toba akang ngelak sapa Allah Gusti Allah ala qulubi mengatasi pira-pira atine man, wasam ihim lan pangrungune man, wa absari lan pira-pira paningale man. Wa ulaika humul ghafilun, ulaika ta mengkono alladzina taballahu ala qulubihim humul ghafilun, yaiku wong kang padha lali, ai amat tegese saking barang yuratu kang den karepake apa ma bihim kelawan alladzina taballahu, bihim kelawan alladzina, bihim kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim man syaraha mawan, man syaraha bil kufri sadron, man syaraha bil kufri sadron. La jarama nyoto, la jarama nyoto ay hakan tegese nyoto annahum sak tenane man syaraha bil kufri sadron fil akhirati ing dalam akhirat
humul khasiruna ya wong kang padha wedi wong kang padha rugi lima sirihim krana alai bali man syaraha bil kufri sadran ilan nari maring neraka al muabadi kang den langgengake apa nar alaihi mengatasi man syaraha bil kufri sadran. Pun terus niki sakmangke mulai surat An-Nahl ayat 106 teng niki dikaaken mangka fara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha ay ala talaffudi bil kufri fatalaffadha bihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman wa man muqtada'un aw syartiyatun wal khabaru awil jawabu lahum wa'idun syadid dalla ala hadza walakin man syarha bil kufri sadran. Ngriki dikaaken barang siapa yang kufur terhadap Allah Ta'ala setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk melafatkan sebuah lafaz-lafaz yang kufur, kemudian dia melafatkan lafaz kufur tersebut dalam keadaan hatinya masih tenang, dalam hatinya masih sangat tenang atas sebuah keimanan, maka baginya siksa dan juga ancaman yang sangat pedih. Jadi niki menjelaskan bahwa orang yang kufur setelah iman, gampang ngomong istilah awak dhewe ini napa? Murtad. Kufur setelah iman itu namanya murtad. Barang siapa yang kufur setelah iman, maka baginya siksa atau ancaman yang sangat pedih. Pun ya kecuali kalau dia itu termasuk orang yang dipaksa. Kecuali dia itu termasuk orang yang dipaksa untuk melakukan atau melafatkan sebuah tindakan kufur. Maka kalau memang hatinya itu masih tenang, masih anteng, masih mantap atas sebuah keimanan, maka tidak masalah. Denger iki ingin dikatakan kalian ya Allah ya Rabbi ya Karim walakin man syaraha bil kufri sadran ay lahu ay fatahahu wa wasa'ahu bi makna tabat bi nafsuhu fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adim. Akan tetapi barang siapa yang melapangkan dadanya, melapangkan hatinya atas sebuah kekufuran, dengan artian dia membuka hatinya dan melapangkan hatinya untuk sebuah kekufuran, dengan artian dia itu rela, hatinya itu rela atas kekufuran tersebut, maka baginya murka dari Allah Ta'ala dan juga siksa yang sangat pedih. Ngeriki intinya dikatakan adalah pokoknya uang iku lek sampai mari iman kok malah jadi kufur, maka dia akan mendapatkan ancaman yang sangat pedih dari Allah Ta'ala. Kecuali kalau motif daripada dia kufur setelah iman itu dia karena terpaksa. Dia dipaksa oleh seseorang, diikroh, dipaksa oleh seseorang untuk melafatkan lafaz-lafaz yang kufur, sehingga dia akhirnya melafatkan terhadap lafaz-lafaz yang kufur, maka kalau seperti itu tidak masalah. Akan tetapi walaupun awalnya itu dia dipaksa, tapi kok jangan sampai di dalam hatinya itu ada memang rasa rela atau rasa ridho atas sebuah kekufurannya. Dia kalau dalam kondisi terpaksa tetap dia harus memposisikan, menguatkan dan mengkokohkan hatinya atas sebuah keimanan. Sehingga melalui akhir ayatnya akan barang siapa yang melapangkan dadanya, melapangkan hatinya, dengan artian hatinya itu rela atas sebuah kekufuran, maka kalau seperti itu dia itu akan mendapatkan murka yang sangat besar dari Allah Ta'ala dan mendapatkan siksa yang sangat agung. Niku secara garis globalnya seperti itu. Adapun secara tafsirannya secara terperinci, pertama dikatakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Al-Imam Al-Biqai dalam kitab tafsirnya Nadmid Durar fi Tanasubil Ayyi was Suwar, beliau dawuh hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah
Ayat sebelumnya kan yang terakhir adalah innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Ayat yang sebelumnya ini membahas secara global tentang orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah Ta'ala. Tahu kalau bahasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat-ayat yang sebelumnya ini membahas tentang ciri-ciri orang yang tidak beriman terhadap Allah Ta'ala. Dan di ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan saelek-eleke wong kufur, saelek-eleke wong sing gak iman terhadap Allah Ta'ala adalah orang yang kufur setelah dia masuk Islam. Tak balik ini mana? Kalau dalam bahasa Sulam Taufiknya, al-irtidat atau wariddatu asyaddu anwa'il kufri. Yang namanya murtad, yang namanya riddah, keluar dari agama Islam setelah dia memasukinya, itu merupakan macamnya kekufuran yang paling jelek, yang paling buruk. Lalu ngriki tinggalkan lek orang dari lahir itu kufur itu wis jelek. Tapi lebih jelek daripada segala macam kekufuran adalah dia masuk ke agama lain, menjadi kufur setelah dia itu masuk Islam. Itu paling jelek banget nih. Pun niku tinggal dikatakan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih. Pun itu korelasi ayatnya. Sekarang kita mulai membahas secara mendalam tentang ayat ini ya. Yang mriki dikatakan oleh nerangno Syekh Mutawalli Asy'arawi ku penak. Beliau dawuh ngene. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti ini. Perlu diketahui perihal masalah iman dan juga kufur. Yang ada pada orang-orang itu ada 4 macam. Permasalahan iman dan juga kufur yang ada di antara hati dan juga lisan itu ada 4 macam. Kan pancen panggone kan pertama orang itu ada kalanya beriman, ada kalanya kufur. Iki kan wis 2 kan ngoten ya. Lah yang namanya iman dan juga kufur itu menempat pada hati juga menempat pada lisan atau sebuah ucapan. Sehingga kalau kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Mulanya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam permasalahan adanya iman dan juga kufur di dalam hati dan juga lisan itu ada 4 pembagian. Pembagian yang pertama yakni ada kalanya orang itu beriman secara cocok, secara bersamaan antara lisan dan juga hatinya. Ya, antara lisan dan juga hatinya sama-sama beriman. Maka ini sudah dibahas kemarin. Yang nomor dua, ada kalanya antara hati dan juga lisan itu cocok dan juga sama searah. Sama-sama hati dan juga lisannya itu mengucapkan sebuah kekufuran. Ini juga sudah dibahas kemarin mengenai tentang orang yang tidak beriman di dalam hati dan juga di dalam ucapan. Kemudian yang nomor 3, orang yang lisannya mengucapkan iman namun hatinya menyimpan kekufuran. Itu namanya orang munafik. Ini juga sudah dibahas kemarin. Itu yang nomor 3. Jadi lisannya beriman, mengucapkan iman, tapi hatinya kufur. Itu orang munafik namanya. Dan yang terakhir, ini yang sedang kita bahas dalam ayat ini. Orang yang hatinya iman, namun lisannya itu mengucapkan sebuah ucapan kufur. Maka dibahas dalam ini. Sebaliknya, kebalikan daripada orang munafik. Kan kalau orang munafik itu lisannya beriman, hatinya kufur. Kalau ini sebaliknya, ketika seseorang itu hatinya beriman tapi mengucapkan sebuah ucapan yang kufur. Mulane teng mriki kita bahas dulu
Malah kita bahas dulu tengriki tinggal dikatakan mangka farabillahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur setelah dia itu iman. Tengriki tinggal dikatakan termasuk daripada asyadi anwa'il kufri, atau macam-macam kekufuran yang paling jelek itu ya ini. Napa? Murtad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah mengenai asbabun nuzul niku sebab diturunkannya ayat ini seperti yang dalam kitab As-Sawinya sampean itu juga sudah dijelaskan di situ. Nazalat hadil ayat fi Ammar bin Yasar wa dzalika annahu min jumlati sab'ati as-sabiqin lil Islam. Terus ayat ini turun di dalam Ammar bin Yasar, yang mana Ammar bin Yasar itu termasuk dari golongannya 7 orang yang pertama yang masuk Islam. Siapa 7 orang yang pertama yang masuk Islam itu? Yakni pertama Ammar, kemudian ayahnya yang bernama Yasir, yang ketiga ibunya yang bernama Sumayyah, yang keempat Bilal, yang kelima Suhaib, yang keenam Khubab, yang ketujuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada 7 orang. Sing 3 iki keluarga, bapak, anak, ibu. Ya, bapaknya jenenge Yasir, ibuke jenenge Sumayyah, anaknya jenenge Ammar. Marana yang 4 ini Bilal, Suhaib, Khubab sama Abu Bakar. Ini 7 orang yang pertama kali masuk agama Islam. Lah, permasalahannya gimana yang terjadi pada zaman dahulu kejadiannya? Yang dikatakan tengriki ditauhakan bahwa dulu itu diceritakan awal-awal Islam itu kan memang Islam masih sangatlah lemah dan tertindas. Di mana orang-orang kafir itu menyiksa mereka dan memperlakukan mereka secara kejam. Sampai-sampai di sini diceritakan adapun Sumayyah ini seorang perempuan, seorang budak perempuan, gitu, ibunya Yasir, ibunya Ammar, maka yang namanya Sumayyah ini diikat di antara 2 tiang. Kemudian dipukullah oleh Abu Jahal dengan sebuah tombak dengan ditusukkan kepada kemaluannya. Nyuwun sewu, farjinya, kemaluannya itu ditusuk oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu selaku sinten iki jenenge, selaku majikannya, ditusuk sama yang namanya tombak sampai mati. Iling-ilingan, Pak. Awal pertama kali seseorang yang mati syahid di agama Islam adalah perempuan. Orang yang pertama kali mati syahid di dalam agama Islam ini adalah seorang perempuan. Namanya sinten? Sumayyah. Dawi Habib Umar, wa Sumayyatu awwalu syahidin bil Islam. Ini hebatnya wong itu. Jadi Sumayyah ini Masya Allah mendapatkan penindasan yang sangat kejam, di mana tangannya dan badannya ini diikat di 2 tiang, kemudian oleh Abu Jahal selaku majikannya langsung ditusuk dengan tombak tepat pada kemaluannya, hingga yang namanya Sumayyah meninggal dalam keadaan syahid. Didawahkan kalian Al Habib Umar, beliau dawuh, ada yang setelah meninggalnya Sumayyah, ada yang bermimpi bertemu dengan Sumayyah. Sumayyah mantun seto meninggal. Ana sing turu marono ngipi kepanggih Sumayyah. Ya. Pripun? Badhe nyuwun izin napa sing kanggo niku anu nggih prasisaken riyen nggih. Oh nggih, monggo. Disal pundi nggih Lebet Tona? Nggih sana bene nggih kula niku lho rombongan. Nggih. Napa sana bene apa? Oh, anu ta panggone banner niku ta. Nggih sing ngapusi kula nggih sana pundi nggih. Sana niki. Pak Isa menjaluk